A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wassalim ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada, salam jumpa, salam bahagia. Kita masih dapat dipertemukan kembali dalam acara spesial yaitu Mutiara Islam, kurang lebih 1 jam ke depan. Dan alhamdulillah di akhir tahun ini semoga kita semuanya dapat senantiasa diberikan kesehatan dan diberkahi umur sehingga kita dapat jumpa kembali di tahun yang baru dengan keberkahan, dengan kesehatan, rezeki yang melimpah di tahun 2023. Dan pemirsa sahabat CWM dimanapun Anda berada, dalam akhir tahun ini di bulan Desember beberapa hari spesial diantaranya yaitu perlindungan terhadap perempuan dan anak, yaitu anti kekerasan, ada hari ibu, ada hari Natal dan beberapa hari yang lainnya. Ya, tepatnya kemarin itu masih di tanggal 22 yaitu hari ibu. Belum terlambat untuk saya ucapkan selamat hari ibu spesial buat ibu-ibu atau perempuan-perempuan hebat Indonesia. Pemirsa, saat ini telah hadir juga seorang perempuan yang hebat, seorang sebagai ibu, juga sebagai pendakwah, sebagai pengajar atau kepala sekolah di Madrasah Aliyah, tepatnya di Emedore. Mohon maaf Ustaz, mungkin salah. Yaitu beliau adalah Ustazah Jalilah Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini, Ustazah? Alhamdulillah sehat. Ibu sehat, Bu? Ya, alhamdulillah. Lama sudah tidak lama ya, Ustazah. Iya, benar. Ya, pemirsa kangen kok Ustazahnya. Satunya kemana gitu biasanya ada ya. Saya tadi sebut sudah, beliau adalah perempuan yang hebat. Amin, ya, insyaallah. karena beliau sebagai ibu, sebagai pengajar, kepala sekolah ya, tepatnya di tadi apa Ustazah? Takut ngomong. MA Emedore. Emedore. Iya, betul. Apa sih Ustazah artinya Emedore? Emedore itu dari bahasa Kokoda ya, artinya eme itu artinya kalimat kata ajakan, ayo. Yodere itu bangkit gitu ya. Jadi ayo kalau bangkit, iya ya, benar, ayo bangkit, kalau bahasa kerennya move on gitu. Ya, ayo bangkit, iya, ayo berubah. Putra-putri khususnya Papua, di sana Papua ya, betul, banyak ya di daerah. benar. Kilometer berapa itu? Kilometer 10 Victory Pantai di Victory. 10. Iya, di Victory Pantai. Ya. Betul. Iya, juga tentunya di sana murid-muridnya bukan putra-putri Papua saja ya. Iya, ya. ada juga pendatang Jawa, yang Makassar. Tinggal di sana supaya nggak jauh. Tapi alhamdulillah Ustazah, artinya ada di daerah sebelah sana ya, supaya tidak jauh-jauh anak-anak untuk mencari ilmunya. Biar jalan kaki juga sambil sekolah, jalan kaki kan enak gitu kan. Itu berarti sudah ada dari SD? SD, ada MTS, ada SMP yang dibawa ke Menak, di bawah dinas, dan jenjang tertinggi itu Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah. Ya, dan saya di Madrasah Aliyah. Beliau Ustazah Jalilah Syarif ini adalah sebagai kepala sekolah di MA-nya tentunya. Iya. Mudah-mudahan tambah berkembang, amin, tambah amin, maju. amin, amin. Sudah akhir tahun ini ya Ustazah ya. Amin, ya. Berarti sudah mulai penerimaan murid baru ya Ustazah ya. Iya, lagi proses nanti di tahun setelah semester berikutnya. Iya. Di bulan Juni nanti. Nah, Ustazah, ini kita masih di bulan Desember, banyak sekali kegiatan atau momen-momen yang sangat penting. Betul. Untuk saat ini kita akan mengambil materi apa ini Ustazah? Insya Allah pada momen kali ini seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Titi ya, momen Desember itu memang bulannya perempuan gitu ya. Karena spesial untuk perempuan, dan tepatnya tanggal 22 Desember kemarin ya.
Itu adalah Hari Ibu yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita ya sebagai Hari Ibu Nasional ya. Jadi kita insya Allah pada kesempatan Mutiara Islam kali ini akan mengangkat tema tentang Ibu Pencetak Generasi Emas. Wow, materi yang sangat menarik ya Ustaz. Iya betul. Insya Allah. Pemirsa, sahabat, terutama kaum perempuan, apa dan bagaimana cara perempuan-perempuan untuk mencetak generasi emas di zaman yang sangat milenial dan sangat modern ini? Tentunya tidak gampang dan tidak seperti zaman dulu. Dan pemirsa, kita ikuti kajian yang akan disampaikan oleh narasumber. Silakan Ustazah. Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haq lizhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, sahabat Mutiara Islam channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai insan yang beriman, tentu kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang insya Allah diberkahi Allah ini, kita bisa berjumpa kembali dalam acara kesayangan sahabat semua yang ada di rumah, dan kita akan membahas topik yang sudah disampaikan tadi terkait dengan Ibu Pencetak Generasi Emas. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul, seorang utusan Allah yang diutus ke muka bumi ini untuk menyampaikan syariat Allah kepada umat manusia. Seorang rasul yang atas perjuangannya mendakwahkan Islam, memperjuangkan Islam, sehingga alhamdulillah sampai dengan saat ini kita masih dapat merasakan indahnya dinul Islam, masih Islam. Sahabat Mutiara Islam channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa di bulan Desember ini ada satu momen yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Ibu Nasional, tepatnya di tanggal 22 Desember. Dan setelah kemudian ditetapkan Hari Ibu Nasional ini oleh pemerintah, maka kita bisa melihat banyak sekali yang dilakukan oleh anak-anak kita, ya, oleh generasi-generasi muda kita sebagai wujud cintanya mereka kepada ibu mereka. Ya, ada yang kemudian memberikan hadiah kepada ibunya, ada juga yang memberikan bunga, ya, dan ada juga yang membuat perayaan-perayaan, ya, membuat perayaan-perayaan sebagai bentuk rasa cinta kepada seorang ibu. Sahabat Mutiara Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim di dalam Islam tentunya kita kemudian pahami bahwa ketika mencintai ibu kita itu tidak kemudian mengenal hari-hari tertentu saja seperti itu. Ya, jadi dalam Islam hanya mencintai seorang ibu itu bukan hanya pada momen-momen tertentu saja, tetapi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah untuk mencintai kedua orang tua kita, khususnya kepada ibu kita. Atau yang bisa kemudian kita katakan bahwa setiap hari itu adalah hari ibu, ya, karena untuk mencintai seorang ibu, untuk menyayangi seorang ibu, memperhatikan seorang ibu tidak mengenal hari-hari tertentu, tetapi diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus setiap harinya kita menyayangi dan menghormati mereka. Sahabat Mutiara Islam channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu adalah sosok yang paling berjasa di dalam hidup kita. Ketika kita merenungi, melihat bagaimana pengorbanan seorang ibu
seperti yang mengandung anaknya selama 9 bulan di dalam kandungan, menahan sakit dan letih, kemudian melahirkan dengan penuh kesakitan, akhirnya anaknya kemudian lahir. Setelah itu anaknya tidak dibiarkan begitu saja, tetapi seorang ibu kemudian mengasuh, mendidik dan membesarkan anak-anaknya, putra-putrinya, sehingga bisa menjadi orang-orang besar. Semuanya itu atas pengorbanan dan perjuangan sosok yang mulia, yaitu seorang yang kemudian kita kenal dengan ibu. Sahabat Mutiara Islam, namun banyak ya kita lihat saat ini banyak di antara anak-anak kita ya, atau generasi-generasi muda saat ini yang justru kemudian menelantarkan orang tuanya ya, khususnya para ibu yang selama ini kemudian sudah menyayangi dengan begitu penuh dengan kasih sayang kepadanya dari kecil sehingga kemudian sampai besar, tetapi banyak di antara mereka yang menelantarkan orang tuanya, khususnya ibunya. Kalau kita lihat ya saat ini, fakta yang terjadi saat ini tentu sangat mengiris hati kita, sangat menyedihkan dan luar biasa ya, sadis ya apa yang kemudian dilakukan. Beberapa waktu yang lalu saya sempat melihat di media sosial ya tentang viralnya seorang anak yang nekat kemudian membunuh ibunya, ya, auzubillahi min dzalik, kemudian menitipkan mereka di panti jompo dan bahkan mereka dibiarkan sendiri di dalam rumah-rumah mereka dalam keadaan susah payah dan tua renta. Tentu ini menjadi satu hal yang sangat memprihatinkan dan sangat menyedihkan bagi kita, seorang ibu yang mestinya kita jaga tetapi justru kemudian kita terlantarkan dan kita abaikan. Demikian yang bisa disampaikan di sesi awal ini. Insya Allah kita akan lanjut lagi setelah selingan berikut ini. Ya, terima kasih Ustazah untuk sedikit penjelasannya, namun sangat-sangat bermakna sekali. Iya. Iya. Nanti kita lanjutkan kembali ya Ustazah ya. Iya. Pemirsa sahabat Mutiara Islam, jangan kemana-mana karena Mutiara Islam akan kembali sesaat setelah yang berikut ini, insya Allah. Halo teman-teman, mari kita bernyanyi, belajar, berkreasi, serta mendengarkan dongeng bersama Dunia Anak. Dunia Anak hadir setiap hari Sabtu pukul 16.00 waktu Indonesia Timur hanya di CWM Channel. Beragam tren kecantikan dan resep masakan untuk pencinta kuliner cantik di rumah. Kuliner Cantik hadir setiap hari Sabtu pukul 11.00 waktu Indonesia Timur hanya di CWM Channel. Pemirsa sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Islam, programnya CWM Channel semakin eksis. Dan pemirsa, masih dengan narasumber kita Ibu Ustazah Jalilah Syarif dengan materi Ibu Pencetak Generasi Emas. Apa dan bagaimana caranya agar kita, terutama perempuan-perempuan, dapat mencetak generasi emas supaya berguna bagi nusa bangsa, tentunya bagi kedua orang tua. Yuk kita ikuti kajiannya selanjutnya. Silakan Ustazah. Iya. Baik, sahabat Mutiara Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah saya jelaskan, sudah saya sampaikan terkait dengan kondisi saat ini yang begitu menyakitkan hati, yang menyedihkan, kondisi ibu-ibu yang kemudian diterlantarkan oleh anak-anaknya.
Tentu ini ada hal-hal yang kemudian tidak kita inginkan. Di dalam Islam sendiri, sahabat Mutiara Islam, Islam itu sangat menjaga dan menghormati yang namanya sosok wanita, dalam hal ini ibu, ya. Ibu itu harus kemudian disayangi, dijaga dan dihormati, sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Dan jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Tentu dalil dalam Al-Quran ini menjadi tolak ukur bagi kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah untuk senantiasa menghormati orang tua kita, bahkan untuk mengatakan kata atau ya Arabnya, jangan kemudian kita membentak mereka, justru kemudian kita menyayangi mereka. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW yang mungkin sudah masyhur, yang sudah sering kemudian kita dengar disampaikan oleh para ustadz, ustazah dan para ulama-ulama, sebagaimana Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabatnya. Jadi Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Maka Rasulullah menjawab, ibumu. Lalu bertanya lagi, sahabatnya itu bertanya lagi, lalu setelah itu siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ibumu. Lalu ditanya lagi, setelah itu siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab lagi, ibumu. Kemudian sahabatnya bertanya lagi, terus setelah itu siapa ya Rasulullah? Baru kemudian Rasulullah menjawab, ayahmu. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad dan hadis riwayat Al-Bukhari. Sahabat Mutiara Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu mulia kedudukan ibu di dalam Islam sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menyayangi, ya, untuk menyayangi dan memperlakukan dengan baik ibu kita, sehingga ibu itu diucapkan 3 kali. Kemudian setelah itu baru ayahmu, ibumu, 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 lalu kemudian ayahmu. Sahabat Mutiara Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat sejarah masa keemasan Islam, ya, masa lalu tentu melahirkan generasi emas yang gemilang, ya, generasi emas yang sangat gemilang. Kalau kita kenal para imam-imam mazhab, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, dan beberapa imam-imam yang lainnya termasuk Imam Al-Bukhari, mereka adalah sosok ulama, sosok guru-guru yang luar biasa, dan karya-karya mereka menjadi rujukan dan menjadi pelajaran bagi kita sampai dengan saat ini. Mereka begitu luar biasa. Tentu di belakang mereka ada sosok ibu yang begitu luar biasa, yang telah mencetak mereka sejak kecil, memberikan keteladanan yang luar biasa, mendidik keimanan mereka, mendidik keislaman mereka. Bahkan banyak di antara mereka para ibu yang kemudian rela menggendong anak-anaknya, membawa anak-anaknya kepada para ulama untuk belajar Islam, sehingga dari pengorbanan ibu-ibu tersebut melahirkan para generasi yang luar biasa. Kalau kita bisa melihat di dalam generasi dinasti Abbasiyah, ya, di dalam peradaban Islam dulu, kita kenal ada seorang khalifah yang luar biasa yang namanya sampai saat ini mungkin dikenal oleh para generasi muda, yaitu Khalifah Harun Ar-Rasyid. Di dalam masa Abbasiyah, dinasti Abbasiyah, kita sangat memahami bahwa ini adalah peradaban yang luar biasa, sehingga kemudian bagi dunia itu menjulukinya dengan masa keemasan Islam. Dan pada masa ini sosok Harun Ar-Rasyid menjadi seorang khalifah pada masa itu, dan pada masa kekhalifahannya itu banyak mencetak para ilmuwan-ilmuwan, ya, yang sampai dengan saat ini kemudian menjadi rujukan kita. Salah satunya mungkin kita kenal adalah Ibnu Sina, seorang bapak kedokteran yang saat ini kemudian ilmunya itu masih menjadi rujukan ilmu kedokteran sampai dengan saat ini. Ada pula Al-Khwarizmi, Al-Jabar dan lain sebagainya, banyak ilmuwan-ilmuwan yang lahir oleh sosok ibu, lahir dari rahim seorang ibu yang mulia, yang luar biasa mendidik anak-anaknya. Kita agak maju lagi pada masa kekhilafahan Turki Utsmani. Kita mungkin mengenal ini, para generasi muda, ya, insya Allah sudah mengenal sosok ini. Namanya itu sudah dikenal di mana-mana, dari kalangan anak muda sampai kalangan orang dewasa.
Beliau adalah Muhammad Al-Fatih, ya. Muhammad Al-Fatih ini adalah seorang khalifah di kekhilafahan Turki Utsmani yang kemudian kita mengenalnya sebagai penakluk Konstantinopel. Penakluk Konstantinopel yang saat ini kemudian diganti namanya menjadi Istanbul. Bagaimana di balik sosok Muhammad Al-Fatih ada seorang ibu yang luar biasa. Ibunya mendapatkan motivasi dari kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, Rasulullah mengatakan la tuftahana Konstantinia wala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisu dzalikal jais. Rasulullah mengatakan bahwa la tuftahana Konstantinia, akan takluk itu Konstantinopel, wala ni'mal amiru amiruha, dan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, wala ni'mal jaisu dzalikal jais, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Rasulullah mengatakan bahwa Konstantinopel yang menjadi satu peradaban saat itu, peradaban yang gemilang, wilayah yang begitu luar biasa tidak bisa tertaklukkan, Rasulullah mengatakan akan takluk oleh seorang pemimpin yang sebaik-baik pemimpin. Maka dengan motivasi itu, seorang ibu dari Muhammad Al-Fatih, sejak Al-Fatih masih kecil sudah betul mencetak Muhammad Al-Fatih untuk menjadi pejuang, bukan hanya di dalam medan perang saja, tetapi keimanannya, ketaatannya pada Allah begitu luar biasa, sehingga kita bisa mengenal bahwa Muhammad Al-Fatih di dalam kehidupannya tidak pernah meninggalkan sholat tahajud dan sholat rawatib setelah kemudian beliau balik. Ini begitu luar biasa sosok yang lahir di masa peradaban Islam dulu, yang itu lahir dari sosok wanita yang luar biasa, yaitu ibu. Mereka adalah sosok-sosok yang mencetak para generasi-generasi emas yang gemilang hingga saat ini. Dan banyak lagi sejarah membuktikan banyak para generasi-generasi muda yang hidup di dalam masa keemasan Islam dulu, ya. Mereka lahir dari sosok ibu yang luar biasa. Kita mendengar ada seorang ibu yang bernama Al-Khonsa, ya. Beliau itu luar biasa, ya, dengan ketiga anaknya terus memberikan motivasi dan dorongan kepada anak-anaknya untuk pergi ke medan perang untuk memperjuangkan Islam di masa dulu. Dan beliau rela apakah kemudian anaknya itu akan meninggal di medan perang ataukah kemudian hidup mulia dengan Islam. Dia telah kemudian mewakafkan anak-anaknya untuk Islam. Ini begitu luar biasa. Tentu kondisi saat ini, ya, kita lihat generasi-generasi yang lahir dalam peradaban Islam dulu, lahir dari rahim dan sosok ibu-ibu yang mulia. Tentu ini berbeda, ya, dengan generasi-generasi yang ada saat ini. Ya, generasi-generasi yang ada saat ini tentu berbeda. Ya, kita bisa melihat kalau dulu Muhammad Al-Fatih di dalam kehidupannya senantiasa dekat dengan Al-Quran, tapi kita lihat generasi-generasi saat ini bukan hanya generasi yang menyakiti ibunya seperti tadi di awal yang saya sampaikan, tapi mereka kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak mencerminkan diri mereka sebagai seorang muslim ataukah sebagai seorang muslimah. Mereka beberapa waktu yang lalu kita miris, ya, sedih melihat ada tayangan video yang viral juga di media sosial tentang remaja-remaja yang mereka motor-motoran kemudian menendang seorang nenek, seorang ibu yang melintasi jalanan. Dengan bangganya, dengan senangnya mereka kemudian menyakiti hati seorang yang sudah tua renta itu tanpa ada rasa bersalah sedikit pun. Nah, kejadian-kejadian ini, generasi-generasi ini tentu berbeda, ya, dengan generasi-generasi yang ada pada masa lalu. Belum lagi kita lihat bagaimana pergaulan mereka saat ini, pergaulan generasi yang ada saat ini, mereka jauh dengan kepribadian Islam, ya. Pergaulan bebas misalnya, kemudian tawuran. Kalau kita lihat ketika mereka kemudian gaul bebas, ya, aktivitas pacaran yang itu menjadi gerbang dalam perzinahan, sementara di dalam Islam jelas Allah katakan wala taqrabuz zina, ya, janganlah kamu mendekati zina, karena itu merupakan seburuk-buruknya jalan. Tetapi kemudian generasi muda saat ini menganggap bahwa itu adalah hal yang biasa, sehingga mereka terus terwarnai dan mereka kemudian hidup di dalam kehidupan yang sangat liberal, yang hidup di dalam kehidupan yang sangat bebas, sehingga masa depan yang diharapkan oleh orang tua mereka supaya bisa mampu menjadi orang-orang yang sukses, bisa mampu menjadi orang-orang
peradaban Islam, pencetak kebangkitan Islam yang luar biasa itu tidak bisa terjadi karena mereka jauh sekali dengan pemahaman Islam. Ketika kemudian diajak untuk belajar Islam, ketika diajak untuk mengkaji Islam pun mereka enggan untuk belajar. Hal inilah yang kemudian sehingga membuat mereka tidak punya pemahaman Islam itu jauh di dalam diri mereka, sehingga apa yang lahir dari perbuatan ataukah kepribadian mereka, sikap-sikap mereka mencerminkan sikap yang salah, sikap-sikap yang kemudian buruk, yang tidak mencerminkan sikap seorang muslim ataukah seorang muslimah. Tentu sebagai seorang ibu ini adalah amanah yang sangat besar di tengah tantangan generasi muda yang rusak saat ini. Maka di momen yang ditetapkan oleh pemerintah ini sebagai Hari Ibu, tentu ibu punya amanah yang sangat besar. Ibu punya peran yang sangat besar untuk bisa mencetak generasi-generasi emas yang gemilang di tengah kondisi generasi-generasi saat ini yang ada. Tentu tantangannya akan semakin berat. Untuk itu semoga ya kita sebagai ibu, sebagai sosok perempuan, semoga nanti bisa menjadi ibu-ibu pencetak generasi emas yang gemilang. Demikian. Masih ada Ustazah? Cukup. Terima kasih Ustazah untuk penjelasannya. Semoga sahabat kita, pendengar, pemirsa di rumah dapat memahami apa yang Ustazah sampaikan tadi. Iya. Ustazah ya. Kan pemirsa sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada, materi yang sangat menarik dan sangat bermanfaat. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap ikuti kami karena kami akan kembali sesaat lagi setelah yang berikut ini, insya Allah. Konsumsi satu cangkir sawi cukup untuk memenuhi 59% kebutuhan tubuh terhadap vitamin C perharinya. Hai pemirsa Senam Sehat di rumah. Tadi pemirsa di rumah telah mengikuti tips-tips sehat. Senam Sehat hadir setiap hari Sabtu pukul 10.00 waktu Indonesia Timur hanya di CWM Channel. Dan tari-tarian serta adat istiadat adalah budaya dan kearifan lokal yang menciptakan rasa cinta pada negeri. Seni dan tari hadir setiap hari Sabtu pukul 15.00 waktu Indonesia Timur hanya di CWM Channel. Pemirsa sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Islam. Masih bersama dengan narasumber kita yaitu Bunda Ustazah Sarif dengan materi yang sangat menarik, yaitu Ibu Pencetak Generasi Emas. Apa dan bagaimana cara kita untuk mencetak generasi emas sudah disampaikan oleh narasumber kita, dan pemirsa tak terasa kita memasuki sesi dialog. Untuk itu pemirsa, yuk kita ikuti bersama. Ustazah boleh dong kita bertanya-tanya? Boleh. Ya. Dari materi yang Ibu Pencetak Generasi Emas tadi, bagaimana tanggung jawabnya seorang ibu yang sangat berat ya Ustazah ya? Yang ingin saya tanyakan Ustazah, yang seperti Ustazah sampaikan di awal tadi, bahwasanya apa yang membuat sehingga generasi muda zaman sekarang saat ini tidak seperti yang tadi Ustazah sampaikan, bahwasanya zamannya Muhammad Al-Farid ya, Al-Fatih ya, Muhammad Al-Fatih. Generasi muda saat ini dalam kondisi yang sangat memprihatinkan seperti yang Ustazah jelaskan tadi. Bagaimana itu Ustazah? Baik. Jadi
apa ya yang kemudian membuat begitu Bu ya, sehingga generasi muda kita saat ini itu ya yang tadi saya sampaikan, mungkin tadi masih sedikit ya sepenggal cerita tentang kerusakan generasi saat ini ya. Kalau kita bahas panjang lebar nanti waktunya nggak cukup. Benar, gitu ya, karena memang betul kita sering lihat hampir setiap hari di televisi, betul, media sosial terkait dengan bobroknya, rusaknya generasi muda yang ada saat ini. Jadi kalau ditanya apa yang menjadi penyebab gitu kan, yang pertama tentu seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa ibu itu adalah sosok di dalam Islam. Ibu itu adalah sosok yang sangat berperan penting, panutan. Ya, sebagai panutan yang berperan penting dalam kepribadian seorang anak gitu ya, dalam diri seorang anak. Kalau kita bisa melihat saat ini ya, kita tidak bisa memungkiri bahwa kondisi kita lihat di Indonesia saat ini Bu, kondisi ekonomi yang begitu sulit ya, kondisi ekonomi yang begitu sulit. Dalam hal ini ya, kalau kita lihat dalam hal pendidikan misalkan ya, saya kebetulan adalah seorang pendidik di salah satu sekolah ya, di MI Miodere itu. Saya bisa melihat bahwa anak-anak yang berada, yang sekolah di sekolah yang saya saat ini mengajar itu, mereka dalam dalam taraf anak-anak atau generasi yang memang taraf ekonominya rendah. Begitupun kemudian orang tuanya ya. Ini kita lihat skalanya kota Sorong. Belum lagi kalau kita lihat di kota-kota lain, kita tidak bisa menafikan bahwa memang kondisi kemiskinan di negara kita ini masih kemudian hampir merata gitu Bu ya. Nah, kondisi-kondisi ini terus apa kaitannya kemiskinan dengan ibu itu sendiri ya? Kita bisa melihat bahwa karena faktor untuk mencukupi kehidupan keluarga yang seharusnya nafkah itu ada pada tanggung jawab seorang ayah, tetapi karena dengan kondisi ekonomi yang begitu sulit saat ini, akhirnya itu membuat seorang ibu itu harus membantu ya, membantu bekerja untuk memenuhi kehidupan justru kemudian bekerja. Ya, ibu itu akhirnya harus bekerja, karena kalau nggak bekerja nanti kondisinya kehidupan nanti kurang, apalagi kita lihat dengan biaya pendidikan yang juga besar, biaya kesehatan juga Bu yang sangat besar. Kita sekarang mau sakit saja itu khawatir, bukan hanya khawatir nanti sakit rasa sakitnya, tapi khawatir dengan biaya yang kemudian ada saat ini. Bahkan bisa kita lihat saudara-saudara kita yang akhirnya putus sekolah misalkan ya, ada anak-anak di desa itu yang akhirnya tidak lanjut kuliah dan lain sebagainya karena memang kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan. Nah, ini kita bisa melihat bahwa dengan kondisi yang ada saat ini akhirnya menuntut seorang ibu harus bekerja di luar, pergi pagi pulang sore ya. Nah, inilah yang akhirnya salah satu penyebab controlling ibu itu justru tidak maksimal ya. Anaknya itu diberikan kebebasan untuk memegang gadget, memegang HP, dan sementara kita tahu ya Bu, di kondisi saat ini itu akses apa saja bisa kemudian dibuka. Bahkan mungkin seorang ibu itu tidak terlalu lihai dalam menggunakan HP, bahkan justru anaknya yang semakin lebih pintar daripada ibunya. Nah, jadi kondisi-kondisi ini ketika ibu itu sibuk bekerja ya di luar rumah, ini menjadi penyebab ya sehingga akhirnya anak-anaknya itu tidak kemudian terkontrol, ataukah misalkan bukan hanya mereka berada di dalam rumah yang harus ada dalam pengawasan, tetapi misalkan mereka bergaul dengan teman gaul mereka ya, yang kemudian akhirnya mereka terjebak dalam kehidupan yang rusak ya. Kita bisa lihat beberapa waktu yang lalu, anak kecil-kecil betul, iya ngelem, benar. Sempat minggu lalu Bu, saya sempat lewat di perempatan jalan di sekitaran kilo 10, ada seorang anak yang kemudian ngisap lem Aibon, yang lem namanya. Nah, itu akhirnya kondisi-kondisi itu membuat mereka akhirnya berani melakukan apa saja. Kasus-kasus terjadi yang sekarang di Kota Sorong marak terjadi itu ya, mohon maaf, pemerkosaan,
pencurian dan ya pemalakan, begal dan lain sebagainya, ternyata memang banyak didapati ya oleh aparat kepolisian itu justru anak-anak muda. Oleh itu justru generasi-generasi muda. Maka dari sini apa yang kemudian sehingga kemudian membuat ataukah penyebab generasi muda saat ini itu dalam kondisi memprihatinkan, tentu yang pertama itu adalah kurangnya peran ataukah controlling orang tua, controlling sebagai seorang ibu. Maka di sini dengan momen Hari Ibu yang telah ditetapkan oleh pemerintah ini sebenarnya bukan hanya kita mengajak para anak untuk berbakti kepada orang tua saja, tetapi ini adalah muhasabah ya, betul. Kita sebagai orang tua untuk tanyakan di dalam diri kita ya, sudahkah kita kemudian mampu mencetak generasi-generasi yang luar biasa, generasi emas yang luar biasa layaknya generasi Islam dulu. Bagaimana kalau kita lihat kenal sosok Fatimah Zahra, anaknya Rasulullah SAW ya, begitu luar biasa solihahnya ya, dan banyak juga generasi-generasi emas yang kemudian tadi sudah saya jelaskan, semuanya memang lahir dari rahim dan sosok seorang ibu yang luar biasa. Namun tentu memang kondisi saat ini dengan kondisi ekonomi yang sulit itu akhirnya membuat ibu itu harus kemudian bekerja. Maka untuk para ibu di rumah ya, untuk para perempuan-perempuan yang kemudian juga dalam hal ini membantu kehidupan keluarga dengan harus membantu suami sebagai pencari nafkah, tentu tidak menyampingkan amanahnya sebagai al-ummu madrasatul ula ya, sebagai ibu sekolah pertama untuk anak-anaknya. Di tengah kesibukan kita tentu kita tetap kemudian mengontrol ya, tetap mengontrol. Memang kan kalau seorang ibu istri yang bekerja itu kan keluar dari rumah, sehingga anak itu juga kadang yang tadi Ustaz sampaikan ya, kurang kontrol dan mungkin juga dalam pengasuhan baby sister. Betul, bisa jadi. Terus akhirnya kalau terjadi begitu Ustazah, bagaimana posisi perempuan atau peranan ibu yang sesungguhnya di dalam Islam itu Ustazah? Iya, baik. Seperti yang tadi saya katakan bahwa ibu itu yang pertama tadi adalah ummu warobatul bait ya. Ibu itu adalah pengatur ataukah pengurus rumah tangga. Ibu itu adalah madrasatul ulah, sekolah pertama untuk anak-anaknya. Jadi kalau kita melihat peran ibu yang sesungguhnya rumah tangga, mengatur rumah tangga. Nah, maka peran daripada ibu sesungguhnya di dalam Islam itu ya, sebenarnya yang namanya bekerja itu adalah sesuatu yang mubah ya, yang boleh-boleh saja. Di dalam Islam itu hukumnya mubah, boleh. Tetapi ketika kemubahan itu kemudian dilakukan terus mengabaikan kewajibannya yang utama, yaitu mendidik generasi-generasi anak-anaknya menjadi generasi yang solih-solihah, maka kemubahan itu akan menjadi haram. Karena dia kemudian mengabaikan tanggung jawabnya yang sebenarnya yang utama. Jadi perannya ibu yang pertama itu tadi dia sebagai ibu ya, pengurus rumah tangga, suami. Itu di dalam Islam ya? Di dalam Islam seperti itu. Ya, jadi memang berbeda memang Bu ketika kita melihat kondisi kita hidup di dalam kondisi kehidupan yang saat ini yang berbeda dengan kondisi kehidupan Islam dulu. Kalau dalam Islam dulu itu kan betul-betul ibu itu di posisi ibu itu tidak kemudian dipaksa untuk bekerja, iya. Bahkan kemudian di Islam itu muliakan sebuah keluarga perempuan. Dalam hal ini contoh misalkan seorang Umar bin Khattab sudah diatur juga kan yang wajib mencari nafkah itu adalah suami. Dan ketika kemudian dalam kehidupan Islam dulu itu memang para suami-suami itu akan dimudahkan untuk bekerja. Ya, jadi nanti kalau memang begitu saja yang penonton itu kan zaman dulu. Sekarang kan beda. Jadi kalau misalkan zaman sekarang ya berarti tadi yang kemudian saya sampaikan bahwa sebagai seorang ibu ya, walaupun kemudian dengan kesibukan yang luar biasa, tetapi ingat bahwa peran utama kita yang nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana menjadi sekolah pertama untuk anak, mencetak gender itu gender harus sama derajat, sama kedudukan dengan laki-laki. Nah, ini kalau pembahasan gender itu nanti panjang ya pembahasannya. Cuman mungkin sekilas yang kemudian saya pahami, kita lihat bahwa sebenarnya
di dalam Islam itu sudah memposisikan posisi laki-laki dan perempuan itu udah jelas, ya, udah sangat jelas. Cuman memang ada ya, kalau kita mau bahas akan panjang ya. Ada kemudian kalau saya sih menganalisanya ada usaha-usaha untuk memalingkan peran perempuan ya, dengan dalih kesetaraan gender dan lain sebagainya. Kalau laki-laki bisa bekerja, perempuan juga harus bisa bekerja. Kenapa tidak gitu. Nah, ini yang kemudian dikhawatirkan, ide-ide seperti ini justru nanti membuat para wanita-wanita perempuan itu untuk terus mau bersaing. Padahal di dalam Islam itu kan sebenarnya tidak ada namanya persaingan. Sudah tetap pada porsinya masing-masing. Laki-laki itu sebagai pencari nafkah dan menjadi teladan. Istri di rumah, urus anak, urus suami. Kemudian juga kalau misalkan pun bekerja, misalkan tetap kemudian tidak memalingkan kewajibannya yang utama sebagai pengatur rumah tangga tadi. Yang urus anak dengan suami. Betul. Itu nggak boleh. Iya. Nanti hati-hati. Siap. Obrolan yang sangat menarik, namun nanti kita lanjutkan kembali saja ya. Pemirsa sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi, insya Allah. Pak Cemace, inilah kita orang punya lintas sepekan edisi selengkapnya. Rangkaian berita selama sepekan kami kemas dalam Lintas Sepekan. Lintas Sepekan hadir setiap hari Minggu pukul 19.00 waktu Indonesia Timur hanya di CWM Channel. Shalom semua pemirsa CWM yang berbahagia. Tetapi buah daripada pekebaran sabda firman Tuhan, buah-buah daripada iman itu telah bertumbuh di dalam kehidupan. Supaya roh Allah bekerja, berkat Tuhan turun. Amin. Lentera Kasih hadir setiap hari Minggu pukul 20.00 waktu Indonesia Timur hanya di CWM Channel. Alhamdulillah pemirsa sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Islam dengan narasumber kita Ustazah Jalila Syarif dengan materi Ibu Pencetak Generasi Emas. Pemirsa, tak terasa kita sudah di penghujung acara, namun masih ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada narasumber. Untuk itu pemirsa, yuk kita ikuti kembali kajiannya. Ustazah, saya mau nanya lagi. Tadi juga selalu ibu di dalam hadis yang direwayatkan oleh Al-Bukhari juga tadi juga Ustazah jelaskan. Sahabat Rasulullah bertanya, yang dihormati pertama yaitu ibumu, kedua sampai 3 kali, baru yang keempat baru ayahmu, ya kan Ustazah? Iya. Yang tadi juga bagaimana posisi peranan perempuan yang sesungguhnya dalam Islam sudah dijelaskan Ustazah. Betapa yang ingin saya tanyakan Ustazah. Tadi juga Ustazah mengatakan bahwa mendidik anak itu juga kewajiban ibu dari lahir sampai ya. Yang ingin saya tanyakan yaitu mendidik anak. Sebenarnya itu tanggung jawab, kewajiban siapa? Bapak, ibu, yang anak. Iya, kadang itu kan masa saya terus, ini kan anak kita, kenapa harus saya terus? Itu tanggung jawab siapa di dalam Islam yang sesungguhnya Ustazah? Baik. Jadi terkait dengan seorang anak itu sebenarnya tanggung jawab siapa ya, ayah ataukah kemudian ibu? Tentu di dalam Islam tanggung jawab untuk dari sisi nafkah lahiriahnya seorang anak itu adalah ayah ya, kewajiban. Bahkan seorang ayah itu haram hukumnya ketika dia itu tidak ada keinginan dan tidak ada usaha untuk mencari nafkah untuk anaknya. Tentu itu jatuhnya dosa karena diharamkan di dalam Islam. Jadi kalau terkait dengan nafkah anak itu enggak, iya, harus kemudian dia mencari nafkah untuk anak-anaknya, untuk kebutuhan jasmani anak dan istrinya. Itu kalau dari sisi kehidupan biologis seorang anak. Kalau terkait dengan bagaimana mendidik, mencetak mereka dari kecil ya sampai kemudian besar, bahkan di dalam kandungan misalnya, maka kewajiban itu diberikan kepada kedua orang tuanya,
tidak hanya cukup kepada ibu saja ataukah kepada ayah saja. Misalkan seorang ayah ya, dia itu harus bekerja misalkan karena mencari nafkah, maka dia harus memberikan nafkah yang halal dan thayyib ya, halal dan thayyib yang baik kepada anak dan istrinya. Karena dari makanan yang masuk dari hasil nafkah yang kemudian diberikan oleh seorang ayah itu pun akan bisa berpengaruh ya terhadap perkembangan anaknya. Jadi dari hal yang sekecil itu pun di dalam Islam itu sudah diberikan tuntunan. Nah, jadi seorang ayah bekerja, cara satu-satunya kemudian mendidik anaknya itu adalah yang pertama memberikan nafkah yang halal. Yang kedua, dia harus menjadi contoh teladan yang baik untuk anaknya. Ya, jadi misalkan kondisi sudah sibuk dalam bekerja, tetapi ibadah misalkan kalau kita lihat ibadah sholat misalnya, ya seorang ayah itu tidak ada alasan kemudian saya karena sibuk kerja, saya sibuk cari uang, yang sholat itu silahkan si ibu sama anak-anak di rumah. Gak seperti itu. Kenapa? Karena seorang anak dia akan melihat contoh terbaik di dalam rumahnya itu adalah pemimpinnya, ya adalah ayahnya yang menurut dia itu seorang hero, seorang pahlawan di dalam keluarga kecilnya, dalam rumahnya. Maka dia akan melihat ya, mencontohi anaknya. Kembali kepada kisah Muhammad Al-Fatih tadi, ayahnya bernama Murad ya, jadi Muhammad Al-Fatih itu namanya Muhammad bin Murad, jadi ayahnya itu bernama Murad. Khalifah Murad itu senantiasa bergaul dengan para ilmuwan, suka bergaul dengan orang-orang yang cerdas, para ulama-ulama, suka berteman dengan para ulama. Maka apa yang terjadi oleh Muhammad Al-Fatih dari ayahnya Murad ini, Muhammad Al-Fatih senantiasa diajak ketemu dengan para ilmuwan, para ulama-ulama. Maka Muhammad Al-Fatih itu memang sosok yang dekat dengan ulama. Ya, karena memang sejak kecil itu dia melihat bagaimana aktivitas orang tuanya. Ya, jadi ayah itu walaupun menjadi pencari nafkah, tetapi dia menjadi teladan yang pertama untuk jadi teladan di rumah untuk anaknya. Dia juga kemudian bukan hanya mendidik anaknya saja, tapi juga mendidik istrinya. Jadi Bu, kalau apa yang terjadi dari seorang istri, misalnya dia tidak sholat atau membuka aurat misalnya, maka yang menanggung dosa itu adalah suaminya, gitu ya, adalah seorang ayah. Begitupun juga seorang anak, ya, seorang anak yang kemudian ketika dia tidak menutup aurat, dia bergaul dengan yang bebas dan lain sebagainya, maka yang akan dimintai pertanggungjawaban paling utama itu adalah ayahnya, adalah ibunya. Tentu ini juga tidak melepas menjawab sebagai ibu tadi, ya, sebagai madrasah pertama, sekolah pertama untuk anak-anaknya. Jadi kalau misalkan ditanya tanggung jawab untuk mendidik dan mengurusi anak ini siapa, gitu kan? Apakah ibu saja? Maka itu adalah sesuatu yang salah, gitu kan? Pendapat yang salah, tetapi justru keduanya, tapi dengan porsi masing-masing, gitu ya, dengan porsi masing-masing. Ibu tetap mengurus rumah tangga dan juga menjadi pendidik anak-anaknya di rumah, memberikan pemahaman Islam. Ayahnya juga demikian, seperti itu. Ustazah juga mengatakan bahwasanya seorang suami jika tidak bekerja, diharuskan bekerja, ya? Haram, iya. Kan? Bagaimana Ustazah kalau misalnya ada, iya, memang ada seorang suami sudah mencari kerja, berusaha cari kerja, namun tidak dapat. Siap. Nah, akhirnya istrinya yang kerja, suaminya jaga anak di rumah. Iya. Apakah kita berdosa sebagai istri kalau begitu, Ustazah? Baik. Di dalam Islam sebenarnya simpel aja sih sebenarnya. Ketika suami itu kenapa bekerja, setelah bekerja kemudian tanggung jawabnya siapa? Sebenarnya ketika kita berbicara tentang Islam, ya, tentang sistem Islam, maka suami, yang namanya suami itu harus dibuka dengan semudah-mudahnya, ya, lapangan pekerjaan. Kalau suaminya misalkan tidak bisa bekerja karena misalkan sakit, ini kalau dalam Islam, karena di dalam Islam itu, di dalam sistem Islam, sistem peradaban Islam yang kemudian kita tahu dulu itu hampir tidak dalam sejarahnya tidak pernah kemudian kita mendengar yang namanya seorang laki-laki, seorang bapak, seorang ayah itu tidak mendapat pekerjaan, karena betul-betul sangat diperhatikan masalah kesejahteraan dan kehidupan. Cuman ketika dalam kondisi saat ini, ya,
kita itu ya hidup di dalam kehidupan yang memang jauh dengan sulit sekali mendapatkan pekerjaan. Maka ketika misalkan seorang suami itu dia sudah berusaha semaksimal mungkin di dalam kehidupan saat ini, artinya berusaha ini benar-benar berusaha, maka kemudian istrinya justru yang kemudian mendapatkan pekerjaan, maka ini tidak jatuh kepada keharuman. Jadi yang dimaksud dengan keharuman itu adalah seorang suami itu memang nggak mau bekerja, gitu ya. Tapi kalau misalkan ada usaha untuk kemudian bekerja, tetapi memang benar-benar nggak kemudian mendapatkan pekerjaan, baru mungkin itu lepas dari itu. Tetapi kalau kita bicara tentang pekerjaannya, sebenarnya pekerjaan itu banyak ya. Misalkan ya seorang suami misalkan harus menjadi penjual apa di jalanan, itu juga misalkan bekerja. Istrinya istilahnya sudah dapat kerja, terus suaminya sudah Pak nggak apa-apa deh, dia mau. Iya. Suaminya jaga anak di rumah. Iya, tetap suaminya harus kemudian bekerja. Itu artinya memberikan kewajiban itu kepada istri. Nah, ini nggak boleh. Jadi usaha sekecil apapun itu, misalkan istrinya harus misalnya gajinya lebih besar daripada seorang suami, mencari kerjaan. Benar. Dan insya Allah ketika kita memang berusaha ikhtiar dan mohon sama Allah, pasti Allah akan kemudian mudahkan. Dan pekerjaan yang memang kita kemudian kerjakan juga tentu tidak kemudian milih-milih gitu ya, harus di perusahaan ini. Usaha apa saja, usaha kecil-kecilan. Betul. Kalau bisa. Begitu. Kalaupun misalkan istrinya punya penghasilan yang lebih besar, itu tidak jadi masalah. Justru itu menjadi sedekah, sedekah untuk keluarga. Sang ayah tetap harus bekerja. Kita perempuan juga di dalam Islam nggak dilarang juga untuk bekerja. Ya? Benar, mubah. Hukum asalnya mubah. Tapi kalau bekerja, pandai membagi waktu. Betul. Kalau sudah mengabaikan kewajiban utama, itu baru haram. Hukumnya nggak boleh bekerja. Kalau misalkan seperti. Terus ini Ustazah, tadi kita kembali lagi ke materi itu dalam bulan Desember ini banyak kegiatan. Ada satu momen yang disampaikan tadi tuh Hari Ibu. Yang ingin saya tanyakan, apakah dengan momen Hari Ibu ini Ustazah cukup seorang anak itu hanya memberi hadiah saja, atau bagaimana seharusnya dalam Islam? Apakah ada Hari Ibu dalam Islam? Terus dan bagaimana di dalam Islam jika ada yang atau anak yang melakukan seperti yang dilakukan di zaman sekarang? Dalam Islam bolehkah tidak begitu? Baik. Ada dua tadi ya pertanyaan Ustazah ya. Terus kalian dengan closingnya. Silakan. Siap. Sahabat Mutiara Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terkait dengan momen yang telah ditetapkan saat ini Hari Ibu ya kemarin, maka apakah dengan memberikan hadiah misalkan kepada seorang ibu dengan ucapan, ataukah dengan memberikan cukup begitu ya? Maka tentu ini tidak cukup ya untuk kemudian mengatakan bahwa itu adalah bentuk sayang yang sebenar-benarnya ya. Karena sayang sebenar-benarnya di dalam Islam itu bukan hanya dalam bentuk hadiah. Yang namanya memberikan hadiah kepada orang tua itu memang tidak harus pada momen tertentu kalau di dalam Islam ya. Jadi justru setiap hari ya, dan harus memberikan hadiah mungkin dengan dalam bentuk senyuman ya, bukan hanya ucapan ya, dalam bentuk senyuman, dalam bentuk tanggung jawab. Misalkan orang tua sudah tua, kita kemudian memandikan ya, menggantikan pakaian dan lain sebagainya ya. Itu adalah merupakan bukti sayang dan cintanya kita kepada orang tua. Jadi untuk anak-anak semua ya yang ada di rumah, juga generasi-generasi muda, ini tidak hanya sekedar ya, jadi apalah artinya tuh sebuah hadiah sementara kita masih kemudian sering membangkang kepada orang tua, sering acuh tak acuh dengan nasihat yang baik dari orang tua kita. Maka hadiah sebesar apapun itu dalam bentuk materi misalnya, maka itu tidak ada artinya sama sekali. Dan di dalam Islam sendiri terkait dengan Hari Ibu ini, maka tentu sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, yang namanya Hari Ibu itu setiap hari gitu ya,
setiap hari tidak ada kemudian mengenal ya momen, cuman ini kemudian ditetapkan oleh pemerintah Indonesia kita sebagai Hari Ibu karena ini kemudian awalnya dari Kongres Perempuan itu ya yang kemudian dilaksanakan itu tahun 1928 insya Allah kalau tidak salah, maka ditetapkanlah Hari Ibu ini. Nah, namun ya tentu tadi yang kemudian saya sampaikan itu tidak kemudian lepas dari peran kita sebagai seorang anak kepada orang tua untuk terus setiap harinya itu menyayangi dan mencintai ibu kita. Terus mungkin satu lagi Bu yang saya lupa, bagaimana agar kita sebagai orang tua, sebagai ibu itu bisa mencetak generasi yang emas. Maka yang pertama, dalam kondisi seorang ibu itu harus punya pemahaman Islam. Seorang ibu itu harus pintar, seorang ibu itu harus cerdas. Maka di dalam Islam sudah jelas, Rasulullah mengatakan thalibul ilmi fardhatun ala kulli muslim wal muslimah. Menuntut Islam itu, belajar Islam itu adalah wajib bagi seorang muslim dan muslimah. Maka untuk mencetak generasi emas yang gemilang, mencetak generasi yang baik, generasi yang tangguh itu butuh ilmu, Bu. Maka sebagai seorang ibu, kita harus banyak belajar. Kita harus banyak membaca, kita harus menghadiri majelis-majelis ilmu, ya termasuk salah satunya acara yang Islam yang selalu ada, memberikan pencerahan-pencerahan terkait dengan Islam. Ibu-ibu di rumah mestinya harus menyimak terus gitu ya, sebagai jalan atau untuk memberikan pemahaman Islam kita supaya bisa menjalankan kehidupan yang benar sesuai dengan tuntutan Islam. Begitupun untuk mencetak generasi emas ini juga kita harus punya pemahaman Islam. Kalau tanpa belajar, tanpa mengkaji Islam, kita tentu tidak akan punya asupan punya amunisi gitu ya untuk nanti bisa mencetak generasi kita. Mungkin seperti itu, Ibu. Dan closing statement ya. Subhanahu wa ta'ala, tentu dalam kondisi seperti saat ini yang kita hidup saat ini, kita sebagai para ibu harus kemudian menoreh kembali sejarah para ibu hebat yang ada di masa lalu ya, dan kemudian kita meneladani upaya-upaya mereka, cara mereka bagaimana mencetak generasi yang emas, generasi khairu ummah ukhrijat linnas, umat yang terbaik untuk umat manusia. Dan saatnya dalam momen ini kita harus kemudian bangkit ya, kita coba untuk mengevaluasi diri kita, memperbaiki diri kita agar kita sanggup menjadi seorang ibu, menjadi seorang wanita tangguh, perempuan yang tangguh, seorang pejuang, seorang perempuan ibu tangguh yang melahirkan anak-anak yang tangguh. Dan untuk para generasi-generasi muda, anak-anak sekalian, tentunya kita harus memahami begitu besar peran ibu di dalam kehidupan kita. Tanpa ibu kita tidak bisa menjadi sosok yang luar biasa hingga saat ini. Maka sayangilah ibumu dan jagalah dia, jagalah dia, rawatlah dia sampai kemudian lanjut usia, tetap berada di sampingnya, menyayanginya, menghormatinya, jangan sampai kemudian menyakiti hatinya, bahkan kemudian meninggalkan dia dalam pengasuhan. Dan untuk mungkin pada anak-anak atau generasi muda yang orang tuanya sudah meninggal, ibunya telah meninggal, maka kirimkanlah doa untuk ibu kita ya, kirimkanlah doa untuk orang tua kita yang sudah meninggal, dalam hal ini ibu kita, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan dia di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bu, semoga bisa bermanfaat dalam acara Mutiara Islam kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustazah untuk ilmunya, untuk pencerahannya ya. Iya. Insyaallah pemirsa di rumah dapat memahami apa yang Ustazah sampaikan ya. Pemirsa sahabat Mutiara Islam, yaitu sebagai perempuan atau sebagai ibu pencetak generasi emas, kita harus pintar, harus cerdas, dan kasih sayang terhadap orang tua itu sesungguhnya dalam Islam bukan saat hari ibu saja, namun di setiap hari itulah hari kasih sayang kita terhadap ibu, orang tua kita. Yang tadi disampaikan oleh Ustazah bahwasanya kita harus saling menyayangi dan mengasihi orang tua kita, karena beliau adalah terutama ibu, beliau adalah yang melahirkan, membesarkan dan mendidik kita hingga dewasa. Dan akhirnya pemirsa, tak terasa kurang lebih 1 jam sudah saya menemani Anda. Semoga acara ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya, dapat menambah ilmu dan wawasan tentunya. Akhirnya saya Tati Sulastri bersama dengan narasumber kita Ustazah Jalila Syarif dan seluruh kru CWM Channel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah kita dapat dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat
di tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.